Di segmen terakhir ini Anda mau mengutarakan apa? Ada temuan baru apa? Ya, ada temuan baru. Yaitu apa? Bahwa ijazah SMA yang didaftarkan lewat PDIP tidak memakai kumis ijazah SMA-nya. Maka menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba kuliahnya pakai kumis? Jadi ijazah SMA-nya itu yang dibawa oleh Michael Sinaga itu, itu tidak memakai kumis, Bang. Itu satu, apalagi yang Anda pakai di sidang itu Ya, biar ini yang kita satu pakai, tidak ada kumis. Yang kedua berkacamata dan tidak berkacamata. Dulu berkacamata. Ya, dulu berkacamata. Sekarang tidak berkacamata. Ya bisa aja udah dilaser kan. Ya, tapi yang ketiga bahwa teman-temannya itu tidak mengenal wajahnya. Dia bilang 5 tahun berkuliah dengan Jokowi tapi tidak mengenal wajahnya ketika ditunjukkan. Ini fotonya dia. Yang keempat bahwa tidak sekalipun apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saya akan membawa bukti. Jadi para tergugat termasuk UGM tidak pernah membawa bukti ijazah. Satu-satunya yang dibawa adalah kopi hasil dari scan STLP, surat tanda laporan polisi. Sama sekali tidak ada bukti. Yang kelima masih ada? Yang kelima menurut saya bahwa tempat-tempat yang ditunjukkan sebagai tempat KKN itu memang tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Memang KKN-nya di mana? Iya, KKN-nya di Ketoyan pada saat itu bagaimana pakai gitar listrik tahun 83. Udah cukup? Oh, ada lagi. Apa lagi? Yang ketujuh, penjelasan antara Barreskrim dan Pak Jokowi berbeda. Barreskrim mengatakan dia KKN 83, Pak Jokowi mengatakan 85. Masa 85 sekaligus wisuda belum ada? Cukup. 7 pengacara tim Jokowi. 7 katanya pembuktian bahwa cukup alasan untuk membebaskan Roy Suryo. Jadi begini, kalau kita bicara ini kan mengacu kepada CLS yang di Solo. Sedangkan CLS yang di Solo itu sudah di NO. Itu menggugurkan semua pendapat-pendapat yang ada yang dikatakan oleh Bung Taufik ini untuk itu. Ya sebetulnya kalau kita pengen lihat ya, janganlah menggiring opini publik lagi seolah-olah bahwasanya ini adalah Rasul adalah pembela kebenaran. Tidak itu. Yang kita lihat sekarang itu adalah bagaimana itu nanti di pengadilan. Dan saya yakin mereka tidak mempunyai barang bukti yang kita punya sekarang yang ada 709. Karena selama ini kita katakan, mana barang buktimu? Tidak pernah ditanjaukan barang buktinya. Hanya yang dibawa adalah ijazah yang scan ijazah dari Dian Sandi dan juga beberapa thumbnail bukan menjelaskan kepada publik yang berkepatokan dengan ijazah, tetapi melebar gawang ini menjadi melebar, tapi yang dibahas adalah hal-hal yang lain, bukan fokusnya kepada ijazah itu sendiri. Artinya 7 terpatahkan dengan yang ada di CLS. Artinya vonis that's it, selesai, masuk penjara. Penyidik gimana? Komentar terakhir apa? Ya kalau penyidik kita sudah melakukan optimal itu dengan dibuktikannya sudah P21, Bang. Selesailah kita tugas kita. Apa yang sudah dilakukan selama ini 1 tahun 2 bulan itu sudah dilakukan dengan berbagai permintaan yang sudah kita penuhi dan memang memenuhi perundang-undangan yang baru sudah kita lakukan dan ternyata. Saya ada pertanyaan, Pak. Tapi ini bukan menuduh ya. Kalau misalnya ini kan kertas kan bisa diketahui 40 tahun atau tidak. Kalau misalnya pada saat di Polda kemarin dicari kertas yang sudah umur 40, dipanggil ahlinya, dibuatlah sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti asli zaman dulu. Mungkin nggak terjadi Pak itu Pak? Penyidik itu mendasarkan kepada sumpah jabatan. Semua penyidik sumpah jabatan? Iya, jelas. Kalau enggak banyak aparat hukum yang kena masuk penjara, Pak. Beda, Bang. Oh, beda ya. Tapi kasus, tidak bisa digeneralisasi. Kasus Kuning membuktikan kita tidak bisa generalisasi, Pak Taufik. Untuk masalah ini betul-betul karena sudah menjadi perhatian publik, menjadi pertaruhan daripada profesionalisme Polri. Kita sudah melakukan optimal dan anak-anak itu betul-betul mereka bekerja keras memenuhi permintaan daripada pihak Artinya pelapor. Secara hukum acara pidana pembuktian sudah 100%. Sudah selesai. Kepada profesor hukum, Bapak sebagai profesor hukum, kira-kira masyarakat Indonesia ini mayoritas menganggap itu palsu atau nggak ijazah itu? Tergantung. Ini tidak ilmiah ya. Saya pengen tahu aja. Bapak kan pengamat ahli hukum. Kayaknya masih tidak otentik. Makanya untuk menjadikan apakah itu otentik di persidangan diuji ulang. Nggak ada Pak prosedurnya Pak. Kan ekshumasi kan ada dalam hal forensik. Itu ekshumasi Bang. Ada. Oh ya ada Bang, ada.
Beda. Visum salah, visum kembali lagi. Otopsi salah, otopsi kembali. Ini juga demikian juga. Kalau hakimnya berpihak ke dia. Lah, kitalah berpikir hakim yang Ekshumasi itu kan progresif. untuk mayat. Karena ini mencari kebenaran material, Pak. Kunci kebenaran material, bukan kebenaran formal. Oleh karena itu harus pembuktian yang Kalau seimbang. penyidik sudah mengatakan kebenaran material sudah ada, sudah dibawa tadi hasil lab, sudah dibawa ijazahnya, ini semua, ini semua. Terus apa lagi, Pak? Lah, kembali ke pasal 4. Kembali ke laptop. Iya, kembali ke 4. Dalam hal Baik, tetap kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan video, pastinya sangat luar biasa dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas. Dan pastinya teman-teman juga sudah mendengarkan secara detail dari pertanyaan Hotman Paris soal ijazah Joko Widodo, yang tampaknya memang di paspor atau ijazah tersebut Jokowi menggunakan kacamata, sedangkan di masa tuanya tidak menggunakan kacamata. Dari situ saja banyak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bahwa ijazah Jokowi itu diragukan, atau bahkan ada mengatakan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah. Nah, di sini saya tidak berpihak kepada siapapun, saya menghormati Joko Widodo karena saya tidak pernah lupa bahwasanya dia telah menuangkan pikirannya dan tenaganya untuk Indonesia ini selama 10 tahun, walaupun penuh dengan kontroversial. Itu hak pribadi masing-masing karena kita tinggal di negara demokrasi, kita berhak untuk memberikan pendapat, kita berhak untuk menyuarakan. Nah, kalau misalnya isu ijazah Jokowi ini belum juga berakhir, ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa? Nah, kalau Jokowi merasa ijazahnya itu asli, kenapa tidak diperlihatkan saja? Kenapa tidak dibuktikan saja? Nah, sekarang isu ini seperti isu yang cukup besar. Padahal tinggal dibuktikan saja, tinggal diperlihatkan Jokowi saja, sebenarnya sudah selesai. Dari kubu Roy Suryo semakin hari semakin memiliki bukti yang baru, sehingga masyarakat bingung. Nah, sekarang kita bingungnya kenapa isu ini semakin hari semakin menjadi salah satu perbincangan yang hangat atau semakin begitu penting. Karena kalau sampai Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya, pasti banyak yang meragukan atau bahkan yang mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya ijazah Jokowi itu terbukti palsu, karena saya di sini sangat mengharapkan ijazah Jokowi itu asli. Jadi saya mengharapkan Jokowi tunjukkan saja agar tidak menimbulkan kekacauan atau tidak menimbulkan pecah belah antara sesama masyarakat. Karena pastinya ada pendukung Jokowi, ada pendukung dari kubu Roy Suryo ataupun dari pengacara Roy Suryo dalam membuktikan ijazah Jokowi Widodo. Sepertinya Jokowi pun tidak terlalu memikirkan ijazahnya. Karena apa? Jokowi berencana akan berkeliling Indonesia, akan belusukan dengan alasan rindu menyapa masyarakat. Tetapi kita tidak lupa bahwasanya pidato Jokowi pada saat di Rakernas PSI yang mengatakan akan bekerja keras dan akan mati-matian untuk PSI. Nah, jadi kalau dia berkeliling Indonesia untuk menyapa masyarakat dengan alasannya, itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya tidak lepas dari politik dinastinya. Tapi tidak heranlah, apakah ijazahnya ketika Jokowi belusukan, apakah masyarakat akan mempertanyakan ijazahnya? Karena isu ini sudah berkembang begitu lama, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 1 bulan, melainkan bertahun-tahun, dimulai di tahun 2024 kalau tidak salah. Isu ini makin berkembang sampai tahun 2026. Karena Jokowi tidak pernah hadir, di pengadilan. Katanya Jokowi akan menunjukkan ijazahnya dan akan datang di pengadilan. Tampaknya tidak pernah hadir sama sekali. Jadi, apa yang harus kita pegang dari omongan dari Pak Joko Widodo? Tentu tidak ada lagi. Jadi, ya ini kembali lagi kepada teman-teman, bagaimana respon dengan sikap Jokowi seperti ini. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan ijazah ini, saya tidak terlalu peduli dengan Pak Joko Widodo. Saya cuma menghormati karena dia sebagai mantan presiden, karena dia
mantan presiden, ya kita menghormatilah. Karena kita tidak membawa nama pribadinya, tapi melainkan mantan presiden. Karena Jokowi masih digaji oleh negara. Dari mana? Iya, dari APBN rakyat sendiri. Jadi apa sulitnya untuk memperlihatkan ijazah itu? Saya memang tidak lupa bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, ijazah Jokowi itu telah diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya pada saat itu, kalau tidak salah, bahwa Roy Suryo masih mengklaim bahwa pas fotonya itu benar-benar tidak Jokowi Dodo. Pokoknya banyaklah bukti-bukti yang kita pertontonkan. Saya di sini tidak terlalu meyakinkan, tetapi sebelum ada persidangan, belum ada titik akhir mana pembuktian, saya tidak bisa mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak adalah atau ini, karena saya di sini tidak berpihak kepada siapapun. Saya menyampaikan informasi yang beredar saat ini. Nah, teman-teman, di sini saya bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga. Jangan dirusak Undang-Undang 1945. Jika hukum ingin ditegakkan, seseorang yang berakal sehat, normal, merdeka mencalonkan diri menjabat pejabat publik, terpilih sebagai pemenang. Jika hukum meminta pertanggungjawaban, maka yang bersangkutan wajib hukumannya hadir di pengadilan, sebab dia dia menikmati, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Harusnya seperti itu. Pengacara uang tok, kalau nggak berani sidang nggak usah jadi pengacara cok. Ya. Kasus sampah, kenapa kalian ngebahas hal receh? Woi, emang gak ada lagi, nggak perlu dibahas di negeri ini. Ya sebenarnya terlalu receh sebenarnya menurut saya. Cuman ya itu, kita sebelum ada pembuktian ya harus dibenarkan begitu, biar tidak menimbulkan kericuan begitu. Ya kalau misalnya receh, ya Pak Jokowi harus menunjukkan begitu. Bagi yang percaya ijazahnya asli, semoga anak keturunan mereka kalau kualitas otaknya miring di bawah Gibran, sama sering berkedipnya juga. Hebatnya Jokowi dalam diamnya bisa menghasilkan cuan untuk manusia-manusia kardus yang gede mah Roy Panci tuh, tapi siap-siap jerujit menantimu. Ya kalau misalnya Jokowi menunjukkan, saya kira tidak akan selebar ini. Ya. Jokowi ini harus dihadirkan, kalau nggak hadir seret ke penjara. Kalau nggak berani hadir pengadilan, itu artinya si Jokowi ini memang nggak punya sama sekali ijazahnya. Apalagi si Jokowi ini manusia tukang hibul sedunia. Aku berpikir matinya si Jokowi akan seperti apa nantinya. Nih lagi Andi selalu berbohong di depan publik secara terang-terangan. Ya kalau Andi Aswan memang seperti itu, dia yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli, tapi belum pernah melihat. Itulah saya herannya begitu. Roy Suryo, penyebar kebencian, memang harus ditangkap oleh pihak berkewajiban. Kepolisian ini bukan sifat sejati orang Indonesia, tapi dibayar oleh negara asing biar pada ribut terus serta makin gaduh, karena ingin ekonomi negara Republik Indonesia makin kacau serta tidak aman. Prediksi, pengadilan iblis yang bisa mengadili Roy Suryo dan kawan-kawan, karena iblis dapat menghalalkan segala cara. Hadir Wiwi, tata hukum sedikitlah kebiasaan pakai hukum. Di hutan rimba, si abaikan hukum. Ade Gonggong dan Andi kapan ngugur kumisnya seperti Jokowi? Pas dulu berkumis juga. Kalau tidak itu munafik, ya pantaslah dipancung. Ya fitnah, semoga nggak kecil anaknya cucunya. Allah Akbar. Yang lihat dari kecil sampai saat ini kuliah cukup biar reaksi Allah yang bekerja, gitu saja. Allah Akbar. Yang tidak mengenal siapa demi Allah, di Al-Quran kamu menuduh paksa, biarkan Allah bekerja. Ya Andi Aswan, pas statis bayarnya Anda wajib jadi menteri kalau PSI menang. Menteri keributan bidang sok tahu. Si Kaswan ini manusia yang tidak bisa dipercaya omongannya. Kalau memang dia membela kebenaran, ya jadi soal itu isu ijazah palsu. Tidak usah banyak komentar, tunjukkan ijazah ke publik, selesai persoalan. Itu sikap sangat terhormat, harusnya seperti itu. Kalau dia
Sebenarnya ini simpel aja. Kalau Pak Jokowi merasa bahwasanya dia sebagai tokoh bangsa Indonesia peduli kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keributan atau kekacauan, ya Pak Jokowi tinggal tunjukkan ijazahnya saja. Kalau dia merasa sebagai sikap negarawan sebagai mantan presiden. Karena kalau dia peduli, artinya dia harus menjaga martabatnya, menjaga masyarakat, karena Jokowi masih digaji oleh rakyat dari APBN. Ya kalau misalnya Pak Jokowi merasa, ya perlihatkan saja ke publik, selesai, dan tidak ada lagi perbincangan atau isu-isu ijazah Jokowi sampai seterus-terusnya kalau Jokowi menunjukkan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan atau komentar agar kita bisa sampai berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.